Rakyat rekreasi di wilayah pertambangan, flyover pun gagah menyambut para pimpinan. Kita merasakan hidup di desa berubah. Sawah sudah pergi menjadi pertambangan. Pengeboran minyak itu telah mengubah wajah kita, namun kita harus terus imbangkan segalanya. Ganti baru, Bu? Ganti baru. Oke, mantap. Baru, rezeki baru. Rezeki baru ya, Bu ya? Ya. Rezeki baru menuju bulan baru. Menuju baru, bulan baru. Semuanya serba baru. Semuanya serba baru. Halo saudara-saudara, sekarang kita melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang psikoanalisis atau analisa kejiwaan oleh Sigmund Freud. Nah, saudara, bagaimana dengan interpretasi dari mimpi? Oke, mimpi adalah pengalian sebagai salah satu cara kerja mimpi, menyamarkan pesan tak sadar dari mimpi itu. Karena dengan kondensasi yang membentuk sebagian proses primer, pengalian mengarah pada cara yang membuat satu atau beberapa unsur dalam muatan mimpi yang tampil menjadi tidak berarti atau malah tidak ada dalam kandungan latennya gagasan mimpi. Ya, bagaimana penjelasannya, saudara? Kita akan perdalam dalam konten Yonatan Harjo dengan Semboyan. Ayo bedah buku. Dengan demikian, saudara, kita mendapatkan sebuah pernyataan yang sangat menarik, yaitu pengalihan adalah arus yang berputar-putar. Wah, ada arus ya, dan arus itu biasanya melaju dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan ternyata ini ada juga arus yang berputar-putar seperti arus di laut atau samudera yang karena angin puting beliungnya maka arusnya itu berputar-putar. Jadi ingat tentang pusaran-pusaran air di laut yang berputar sangat keras dan menyedot kapal-kapal yang berlayar. Di mana di sini dikatakan dalam interpretation of dreams, ya, interpretasi mimpi-mimpi, Freud itu ternyata mendefinisikan pengalian, mengalihkan, jadi mengalihkan sesuatu, pengalian kata benda, dimana sebagai salah satu kerja mimpi yang menyamarkan pesan tak sadar. Jadi ada pesan tak sadar dari mimpi, dan pesan itu dialihkan dengan satu proses yang disebut sebagai pengalihan. Lalu dengan kondensasi yang membentuk proses primer. Jadi dengan proses kondensasi, pengalihan dari mimpi atau pesan tak sadar itu membentuk sebagian proses primer, dan ini mengarah pada cara membuat satu atau beberapa unsur dalam isi mimpi. Jadi membuat satu atau beberapa unsur dalam isi muatan mimpi yang tampil menjadi tidak berarti. Jadi artinya ya tidak berarti
atau malah tidak ada. Jadi artinya tidak ada artinya apa-apa. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat suatu hal yang sangat penting antara mimpi dan kenyataan. Mimpi dan makna yang harus kita terapkan terhadap mimpi-mimpi itu. Karena ternyata mimpi belum tentu sesuai dengan kenyataan, bahkan mungkin lebih miskin dari kenyataan yang sesungguhnya. Sehingga yang diperlukan oleh kita adalah memaknai mimpi itu, dan terlebih dari itu adalah memberi suatu penerapan atau memberi suatu tindakan nyata dari mimpi-mimpi kita. Baik itu mimpi yang dalam arti sesungguhnya di dalam tidur kita itu, atau mimpi di dalam arti yang meluas, yaitu cita-cita atau harapan dan gagasan. Dengan ilustrasi tentang pembangunan dengan pertambangan minyak yang memberi mimpi kepada rakyat untuk bisa hidup lebih baik, tentu ini dibutuhkan langkah-langkah konkret bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat secara sempurna. Karena semua hal pasti ada kekurangannya, ada hambatan, ada tantangan, ada halangan, ada gangguan dan sebagainya di dalam mimpi-mimpi yang bermakna harapan, cita-cita masa depan yang lebih baik. Demikian juga terhadap mimpi dalam arti sesungguhnya yang kita terima dan kita alami di dalam tidur kita masing-masing. Di sini filsuf Sigmund Freud memberikan satu penjelasan yang cukup gamblang tentang kenyataan di dalam mimpi dan kenyataan yang sesungguhnya adalah sesungguhnya memang betul-betul berbeda. Dia mengatakan dari uraian yang sudah kita bahas tadi, dilanjutkan demikian. Pengalihan mengarah pada cara yang membuat satu atau beberapa unsur dalam isi muatan mimpi yang tampil menjadi tidak berarti atau malah tidak ada dalam kandungan latennya, yaitu gagasan mimpi. Dengan demikian, gagasan merupakan satu hal yang sangat penting di dalam mimpi-mimpi kita. Dan di situ kita dapat memaknai, dan terlebih dari memaknai, kita dapat mewujudkan dalam satu tindakan atau aksi nyata. Sigmund Freud mengatakan demikian. Kondensasi menunjukkan bagaimana kandungan mimpi yang tampil itu jauh lebih miskin dibandingkan dengan kekayaan pikiran tentang mimpi yang diturunkan darinya. Itulah saudara peran pemaknaan dan peran tindakan yang lebih kaya dari sekedar mimpi. Setiap unsur mimpi mungkin menghasilkan berbagai macam kesatuan, dan ini yang disebut oleh Freud sebagai overdeterminasi. Oleh sebab itu, pengalihan dan kondensasi mensyaratkan bahwa mimpi menghendaki adanya interpretasi. Ia tidak bisa disamakan dengan isi tampilannya. Selain itu, kedua proses itu merupakan dua aspek kegiatan mimpi yang berfungsi menyamarkan makna mimpi yang sejati. Dan dengan demikian memungkinkan dipenuhinya harapan, tertutupnya pemikiran tak sadar. Demikian saudara, bahwa interpretasi itu sangat dibutuhkan di dalam kita menyikapi mimpi-mimpi kita. Kedua proses itu merupakan dua aspek kegiatan mimpi yang sangat berfungsi menyamarkan makna yang sejati, yaitu pengalihan dan kondensasi yang
kita telah bahas, dan itu semua memungkinkan dipenuhinya harapan, tertutupnya pemikiran tak sadar bahwa sesungguhnya pemikiran-pemikiran kita maupun mimpi-mimpi kita perlu dijelaskan lebih tandas. Bagaimana pemikiran tak sadar itu? Bagaimana pemikiran sadar itu? Bagaimana kedua-duanya sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Pengeboran minyak itu telah mengubah wajah kita, namun kita harus terus imbangkan segalanya. Jangan lengah dengan situasi yang kadang tidak pasti, dan kita akan terus menari dalam jiwa. Marilah terus berusaha dan berusaha dengan segala daya dan kemampuan kita. Perubahan demi perubahan kan terjadi.